Izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, saya sampaikan pertama izin pertanyaannya, Pak, langsung saja. Setelah saya baca artikelnya, saya bertanya mengapa tafsir Maqasidi ini menjadi metode alternatif atau munculnya kan di sini disebutkan di tahun 2007. Apakah ketika itu metode yang lain itu tidak relevan lagi, Pak? Atau apakah ada sebab lain misalnya lebih mudah dengan memakai tafsir Maqasidi ini sendiri? Tapi kalau dikatakan lebih mudah, Pak, di sini tetap dia tidak lepas dari tentang asbabun nuzul ayat, tentang anu, berarti nih tetap berat juga, Pak, ya, begitu. Bagaimana tuh, Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi tafsir Maqasidi ini disebut dengan metode, salah satu metode alternatif. Nah, perlu kita pahami dulu yang dimaksud dengan metode alternatif itu. Artinya, metode alternatif itu kan kalau kita ibaratkan dengan pengobatan. Ada yang kita sebut dengan pengobatan alternatif. Artinya pengobatan alternatif adalah pengobatan lain di samping pengobatan utama. Misalnya pengobatan utamanya adalah pengobatan di rumah sakit oleh dokter. Nah, pengobatan alternatif misalnya pengobatan oleh seseorang melalui pengobatan tradisional misalnya, minum minuman herbal atau menggunakan hal-hal yang herbal dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan metode. Nah, Al-Quran kan memang sudah mempunyai metode utama yang sejak dari dulu digunakan. Apa metode utama itu? Ya, empat itu. Metode tahlili, metode ijmali, metode muqarron, dan metode maudhu'i. Nah, kemudian muncul metode kembali sebagai alternatif baru dalam menafsirkan Al-Quran. Artinya apa? Dari yang asalnya terbatas pada 4 metode itu, kemudian juga bisa menggunakan tafsir Maqasidi ini sebagai alternatif metode untuk menggali makna daripada Al-Quran. Jadi yang dipermasalahkan bukan masalah kesulitan dan kemudahan pada penggunaan metode ini, tapi itu adalah metode lain atau metode tambahan yang dicetus oleh salah satunya oleh Abdul Mustaqim di Indonesia atau dipelopori oleh Asy-Syatibi misalnya. Nah, metode ini sebagai metode alternatif. Ketika orang-orang telah jemu dengan penafsiran Al-Quran atau menggunakan penafsiran Al-Quran yang klasik seperti tahlili dan sebagainya, maka metode tafsir Maqasidi ini hadir untuk menjadi pendekatan baru guna memahami teks-teks daripada Al-Quran, sehingga memang diharapkan ada makna terbaru yang lebih relevan hari ini pada zaman saat ini sehingga menyentuh kepada berbagai problematika masyarakat yang terjadi. Itu yang saya kira dimaksud dengan metode alternatif. Bukan berarti ketika alternatif itu dia menjadi lebih mudah, tidak. Tetap yang namanya metode tafsir Al-Quran, tetap yang namanya penafsiran Al-Quran tidak bisa mengabaikan asbabun nuzul, munasabah ayat, kemudian pemahaman terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab, itu tetap tidak bisa diabaikan dalam berbagai metode apapun. Apapun metode yang ditawarkan hari ini terhadap penafsiran Al-Quran itu tidak lepas daripada kategori-kategori itu. Karena itu sudah menjadi kategori wajib. Ya, karena dia termasuk daripada bagian ulumul Quran wa ulumut tafsir, ilmu-ilmu yang harus kita pelajari ketika kita mengkaji Al-Quran, ilmu-ilmu yang harus kita pelajari ketika kita mengkaji tafsir, ya, dan itu ilmu wajib. Ketika kita tidak memahami ilmu itu, maka tentu dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan terhadap penafsiran Al-Quran. Nah, metode ini adalah langkah baru, ya, step by step, ya, dengan langkahnya sendiri menafsirkan Al-Quran.
tapi tetap tidak menafikan ilmu-ilmu tadi seperti ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu, shorof, ya, kemudian asbabun nuzul, munasabah, maki madadi dan sebagainya. Itu tetap tidak bisa diabaikan. Intinya